Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan bergabung kembali para peserta rangkaian kegiatan seminar dan diskusi interaktif inovasi kolaboratif lintas disiplin sebagai strategi perlindungan desain industri perguruan tinggi Universitas Gunadarma. Sesuai agenda kita akan memulai sesi kedua. Oleh karena itu dipersilakan kepada, sudah menempati panggung ya, para narasumber kita dan ketua yaitu Dr. Bertalia Eskom DEA selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma serta Bapak Dr. Widyo Nugroho MM selaku moderator sekaligus Ketua Sentra HKI Universitas Gunadarma. Baik, sebelum kita memulai pemaparan di sesi kedua ini, mari kita saksikan bersama CV dari narasumber ketiga ya di sesi kedua ini, Ibu Dr. Bertalia Eskom DEA. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Bapak Dr. Widyo Nugroho MM selaku moderator sekaligus Ketua Sentra HKI Universitas Gunadarma untuk memulai sesi paparan kedua yang akan dibawakan oleh narasumber Ibu Dr. Bertalia Eskom DEA. Baik, terima kasih Ibu Prasista Dira. Bapak Ibu, setelah sesi pagi tadi kita sudah mendapat banyak informasi tentang desain industri, bagaimana teknik perlindungannya, ya. Itu kalau sudah granted sertifikatnya kita akan upload ke Sinta dengan nilai 16. Tapi tidak cukup di situ saja, harus dilengkapi dengan penelitian internal sebagai kelengkapannya sehingga kita bisa mengklaim salah satu di Sinta itu produk dan prototype asal ada penelitian internalnya. Nah, bagaimana membuat laporan penelitian internal atau seberapa banyak orang yang boleh masuk ke dalam, karena kan mungkin di desain industri ada 15 karena tidak dibatasi. Apakah mungkin di laporannya ada 15? Nah, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Berta. Silakan Bu Berta. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Widyo Nugroho selaku Ketua Sentra HKI dan juga Bapak Dr. Trihandika sebagai Ketua Panitia. Terima kasih karena memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua pada acara workshop ini terkait dengan penelitian internal. Bapak-bapak semua, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena beberapa kali ada yang sudah pernah ketemu sama saya dengan acara atau dalam acara bimbingan teknis penyusunan laporan penelitian internal per fakultas ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, pertama-tama selalu untuk mengingatkan kita semua adalah mengenai Tridharma perguruan tinggi. Ini selalu yang saya sampaikan pada waktu pertama kali pertemuan adalah Tridharma perguruan tinggi yang melekat pada diri kita sebagai sivitas akademik di Universitas Gunadarma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah 3 pilar utama dalam pembangunan dalam suatu perguruan tinggi, ya terkait dengan dosen dan juga mahasiswa dan lembaga perguruan tinggi itu sendiri. Ini semua ada terdapat dalam undang-undang, itu sejak tahun 2003, kemudian tahun 2012, nomor 12, ini adalah bahwa perguruan tinggi itu diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
kemudian dilanjutkan tahun 2019, tahun 2020 bahwa perguruan tinggi itu menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta mengenai pendanaan penelitian internal. Jadi adanya Tes. mengenai pendanaan penelitian internal. Nah, kemudian tahun 2003 juga ditekankan kembali mengenai tridharma, bahwa kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini selalu diulang-ulang untuk setiap undang-undang yang terkait pendidikan tinggi. Kemudian juga sama di tahun 2025 dan diulang juga di tahun peraturan yang terbaru di tahun 2026 ini. Pasti penelitian mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, harusnya sudah paham bahwa penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan juga keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Nah, ini semua dilakukan tidak hanya Bapak Ibu sendiri, tapi juga bersama mahasiswa ataupun bersama dosen-dosen yang lain, jadi dalam suatu kelompok. Dan tentunya tidak hanya dalam satu prodi atau satu bidang ilmu, tapi lintas bidang, ya. Dan ini juga dikaitkan dengan budaya akademik yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Ya, kita melakukan penelitian, tidak asal melakukan penelitian ya tentunya. Tentunya ada sesuatu atau suatu masalah yang memerlukan solusi, ya. Yang memerlukan solusi sehingga kita perlu melakukan kegiatan untuk mencari solusi tersebut dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Ya, tujuannya apa ya? Tentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri dengan menemukan inovasi baru atau mungkin rumusan baru ataupun hal-hal yang baru. Nah, ini semuanya ditujukan untuk memberikan solusi pada semua permasalahan yang ada di sekitar kita, pada masyarakat kita, sehingga bisa meningkatkan kemandirian bangsa itu sendiri, kesejahteraan masyarakat secara umum, dan juga daya saing bangsa di tingkat global, tingkat nasional maupun internasional. Nah, ada beberapa jenis penelitian di sini, jadi saya bicara mengenai penelitian dulu secara umum. Di sini ada 3 jenis penelitian berdasarkan sumber pendanaan, Bapak Ibu. Yang pertama, penelitian eksternal. Ini adalah pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ini selalu kami beritahukan pada WA Group, ya, WhatsApp Group yang ada di Gunadarma, kemudian juga dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, LPDP, dan juga lembaga lainnya. Kemudian yang kedua, penelitian internasional. Ini adalah penelitian yang bersumberkan dana dari lembaga di luar negeri. Dan ada juga dari kementerian, yaitu Kemdikti-Saintek, ada beberapa skema yang mendapatkan dana dari luar negeri ataupun kerjasama. Ya. Nah, yang ketiga adalah penelitian internal. Penelitian internal yang bersumberkan dana dari perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa mengetahui bahwa ada pendanaan dari perguruan tinggi ke Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Nah, tentunya penelitian yang kita lakukan, ya kalau melihat dari permasalahan yang ada, kita akan mendapatkan hasil penelitian untuk memberikan solusi pada permasalahan yang kita bahas, yang kita teliti. Nah, dari hasil penelitian ini, kalau misalnya kita publikasikan ke khalayak umum, ke jurnal bereputasi internasional, atau jurnal terakreditasi nasional, ataupun yang tidak terakreditasi, itu adalah luaran penelitian. Ya, kalau kita publikasikan, itu luaran penelitiannya. Nah, kemudian kalau hasil penelitian tadi kita daftarkan ke DJKI misalnya untuk suatu fungsi yang baru, ya itu misalnya kita daftarkan ke paten,
Kemudian kalau dia dalam berbentuk desain, itu ke desain industri. Kalau mungkin adalah suatu produk yang mau diklaim sebagai ciptaan kita ke hak cipta dan sebagainya, itu hak kekayaan intelektual. Jadi sebagai luaran penelitian hak kekayaan intelektual. Nah kemudian, kalau misalnya kita rumuskan dalam sebuah buku, baik buku ajar ataupun buku referensi, ataupun buku monograf, yaitu luaran berupa buku. Nah jadi dari satu penelitian, itu banyak bisa menghasilkan banyak luaran penelitian. Ya. Ini luaran ya Bapak Ibu, bukan hasil. Kadang-kadang kita menyamakan luaran dan hasil ya, sebenarnya agak berbeda. Jadi kalau hasil penelitian ya apa yang kita rumuskan sebagai solusi dalam penelitian kita. Nah sedangkan dampaknya itu sebagai luaran. Nah kemudian ada produk dan prototipe. Nah produk dan prototipe ini merupakan hasil dari penelitian. Apa yang kalau misalnya penelitian kita tujuannya untuk membuat suatu produk atau suatu prototipe, ya itu juga bisa dianggap sebagai luaran, ya luaran dari penelitian kita. Nah apa sih desain industri ini saya mungkin tadi pagi sudah dijelaskan ya dari Bapak Ibu narasumber dari DJKI. Ini berdasarkan undang-undang pada tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ini pengertiannya. Ini saya ambil dari DJKI. Nah, contoh di sini, perabotan dapur, perlengkapan kamar mandi, mebel, mainan, suku cadang, perlengkapan komputer, telepon, lampu, ya itu adalah contohnya. Nah, sebentar. Balik apa? Kok jauh ya? Maaf Bapak Ibu, ini terlalu jauh. Ya, ini contohnya. Nah kemudian dari luaran penelitian ini yang sudah ada di Sinta atau yang sudah masuk di Sinta, ini hasil dari masukan Bapak Ibu ke Sinta. Ini kami bisa rekapitulasi untuk, ini penelitian dulu ya. Penelitian eksternal itu yang dari hibah, dari tahun 2023 sebanyak 25 judul. 2024 naik menjadi 34 judul, 2025 naik menjadi 38 judul, tapi tahun 2026 turun menjadi 26. Isu memang waktu itu menjadi banyak perguruan tinggi yang memang bersedih ya, nurun karena isunya sih karena adanya efisiensi. Ya, baik kita terima itu 26 judul. Tapi alhamdulillah dari segi nilainya, dana yang kita terima itu cukup tinggi. Ya, naik dari tahun yang 2025. Itu penelitian eksternal. Kemudian penelitian internal. Tahun 2023 sebanyak 237. Tahun 2004 turun 195 judul. Tahun 2025 70 judul. Tahun 2026 22 judul. Nah, hak kekayaan intelektual tahun 2023 322 judul atau ini ya, macam 2024 323 judul, 2025 345 judul. Naik. 2026 karena masih proses ada 73. Kalau kita lihat dari tabel ini ya, di tahun 2025
itu penelitian internalnya turun. Tapi hak kekayaan intelektual yang dimasukkan ke Sinta naik. Dan ini tidak seimbang ya. Ada 70 judul, HKI-nya 345. Nah, ini gimana? Harusnya sama ya, minimal sama. Setidaknya dari satu judul penelitian itu menghasilkan minimal satu luaran penilaian HKI, bisa paten atau hak cipta atau desain industri. Nah, tapi yang ada ini hak HKI yang banyak sekali. Ya. Ini banyak, timpang ya. Nah, kita lihat di kategori dari HKI-nya. Desain industri tahun 2023 65, 2024 1, 2025 111, naiknya signifikan sekali ya. Tahun 2025 26 masih 0, belum ada. Hak cipta ini tahun 2023 252, 2024 309, 2025 233 dan 2026 73. Karena masih proses. Sedangkan paten dan paten sederhana ini memang sedikit. 2023 5, 2024 13, 2025 1, 2026 belum ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sini ya, berarti kalau desain industri, hak cipta dan juga paten yang dihasilkan itu merupakan hasil dari penelitian kan, dampak yang diperoleh dari hasil penelitian. Berarti harusnya ada sekian ratus juga penelitian internalnya. Ya kan? Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak setuju? Harusnya kan Bapak Ibu, kalau desain industri dan hak cipta itu dihasilkan dari tahapan penelitian yang kita lakukan, ya berarti ada sekian banyak juga judul penelitian internal yang dilaporkan. Iya kan? Nah, karena ini sangat penting sekali ya, sebagai kinerja dari Bapak Ibu sendiri sebagai dosen dan juga kinerja perguruan tinggi. Kembali lagi ke 3 pilar tridharma tadi. Karena penelitian itu adalah bagian dari kita sebagai dosen, sebagai sivitas akademik. Ya. Ini yang menjadi sempat saya bicarakan juga dengan Pak Widyo. Ini ini timpang, enggak seimbang antara hak kekayaan intelektual yang dihasilkan, yang dilaporkan dengan penelitian internal yang dilaporkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Mohon diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan ini juga sudah kita bicarakan juga dengan program studi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan bimbingan teknis untuk penyusunan laporan penelitian internal dengan beberapa fakultas, ya, sehingga bisa menaikkan ya penelitian internal. Jadi agak ke belakang dari hak kekayaan intelektual yang dihasilkan, coba dibuat laporan penelitian internalnya. Ini contoh desain industri yang ada di Sinta. Ada ini apa ya? Ada beberapa yang dihasilkan dari hibah. Ini ada aerator tambak, ini dari hibahnya Pak Prof Ridwan ya. Ini berarti ada laporannya, karena untuk penelitian eksternal yang dari hibah itu ada laporan akhirnya. Kemudian ada alat bantu jalan manula. Kemudian ada alat pang. Alat dengan sistem pemantau. Ya, alat pemantau, kemudian ada alat kontraksi ya. Untuk ibu hamil dan semuanya. Nah, ini semua tentunya desain yang diperoleh kan tidak hanya asal mendesain kan. Pastinya ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan tentunya ini semua dibuat berdasarkan kebutuhan. Ya kan? Karena membutuhkan, misalnya untuk alat kontrasi untuk ibu hamil, ya berarti apa? Memang memerlukan ada kebutuhan
untuk memantau bagaimana kontraksi dari ibu hamil, misalnya seperti itu ya. Nah, itu semua ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi tidak muncul begitu saja. Untuk penilaian hak kekayaan intelektual di Sinta, ini kalau hak kekayaan intelektual ini ada beda, ada untuk dosen dan ada untuk perguruan tinggi. Jadi kalau untuk paten ini sama, nilainya 40, skornya di Sinta, perguruan tinggi juga 40. Untuk paten sederhana berbeda, untuk dosen 28, perguruan tinggi 20. Desain industri untuk dosen 16, untuk perguruan tinggi 20. Hak cipta sama, dosen dan perguruan tinggi 5. Merek untuk dosen 12, perguruan tinggi 5. Jadi apa yang Bapak Ibu daftarkan ke Sinta, ini poinnya akan bertambah sekian. Yang memvalidasi adalah kami sebagai verifikator di lembaga penelitian. Kami verifikasi, ada beberapa yang tidak langsung divalidasi. Kenapa? Kita biasanya cross check dengan DJKI. Kalau statusnya belum diterima, masih dalam proses, itu tidak langsung kita validasi, karena kemungkinan bisa saja tidak diterima. Jadi ada beberapa yang ditolak. Pada akhirnya ditolak pengajuannya ya, Pak Gogo ya. Jadi tidak bisa langsung divalidasi. Tapi kalau hak cipta itu bisa langsung divalidasi. Ya, karena otomatis diterima. Maksudnya dengan waktu yang cepat itu bisa langsung diterima. Nah, kemudian juga terkait dengan penelitiannya di Sinta. Kalau penelitian internasional itu nilai dosen 10, perguruan tinggi nilainya 60. Penelitian eksternal untuk dosen itu 6, memang kecil. Tapi untuk perguruan tinggi 50. Penelitian internal itu untuk dosen 3, tapi untuk perguruan tinggi 40. Ya. Ini ada bedanya. Tapi kalau untuk penelitian Bapak Ibu kemudian dilanjutkan dengan adanya produk atau prototipe, nilai untuk dosen itu bertambah 40. Sedangkan untuk perguruan tinggi itu tidak dihitung. Ya, jadi kalau di total sebenarnya lebih banyak nilai di dosen. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu hitung-hitung, ya ini sangat signifikan sekali. Dan ini semua adalah kinerja Bapak Ibu yang merepresentasikan kinerja Bapak Ibu dan tentunya kinerja dari perguruan tinggi. Ya. Ya. Ini penilaian skor di Sinta terkait dengan klasterisasi ya Bapak Ibu. Klasterisasi perguruan tinggi. Kalau setiap tahunnya itu ada klasterisasi perguruan tinggi. Saat ini kita berada di kelompok utama. Yang paling tinggi adalah kelompok mandiri. Kita masih kalah dengan Universitas Mercu Buana, kita masih kalah dengan Universitas Trisakti, ya, apalagi dengan Bina Nusantara. Kita masih kalah. Kita masih berada di kelompok kedua yaitu utama. Nah, target ini adalah bulan November untuk penghitungan kembali untuk klasterisasi tahun 2026 ya. Jadi mohon kontribusinya dari Bapak Ibu untuk membuat penelitian ya, penelitian internal. Kalau yang hibah untuk yang reguler di BIMA itu sedang berjalan, tapi ada beberapa call for proposal dari BRIN ya. Dengan RIM yang sudah kita share juga ya, BRIN itu deadline-nya tanggal 31 Juli ini, kemudian juga ada dari beberapa direktorat di Kemdikti-Saintek yang masih juga dalam proses dan juga dari DHK ya, hilirisasi dan kemitraan, ada beberapa yang sekarang masih berproses untuk hibah penelitian eksternal ya. Nah, beberapa skema penelitian, jadi tentunya desain industri yang Bapak Ibu buat, itu kan tidak berhenti pada sekedar desain kan, pastinya akan diwujudkan fisiknya,
Iya kan Bapak Ibu? Apa hanya berhenti pada desain saja? Kan sayang. Tentunya perlu diwujudkan fisiknya. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan skema penelitian terapan. Skema penelitian terapan yang diajukan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kemdikti-Saintex, ya. Ini biasanya di akhir tahun. Jadi kalau sekarang dimulai di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Nah, itu bisa diajukan di skema penelitian terapan ini. Karena kalau penelitian dasar seperti penelitian dasar yang menghasilkan seperti desain ataupun model, yaitu berada pada penelitian dasar pada TKT 1 sampai dengan 3. Nah, tapi kalau mau diwujudkan fisiknya sampai ke TKT 5 atau TKT 6, berarti Bapak Ibu harus masuk ke penelitian terapan. Ya. Ini berarti pada TKT 5 atau TKT 6. Nah, produk atau prototipe, ya, prototipe dari produk itu sendiri, kalau misalnya akan dilakukan pengujian, ya, itu ada skema pada hilirisasi riset, yaitu skema pengujian prototipe dan skema pengujian model. Ya, itu DHK. Jadi bisa dilakukan pengujian. Bisa mendapatkan pendanaan di sini. Jadi ada beberapa yang mendapatkan pendanaan di sini, ya, untuk tahun 2025 lalu. Nah, kemudian dari sini, kalau misalnya produk tadi sudah dilakukan pengujian, ya, ini bisa didorong ke program hilirisasi riset, dorongan teknologi atau sinergi, ya, skema hilirisasi riset berbasis transfer teknologi terintegrasi. Untuk apa? Yaitu untuk hilirisasi, penerapannya ke masyarakat, dan juga komersialisasi untuk produksi secara massal yang bisa dijual ke masyarakat. Ya, nah ini sedang berjalan Bapak Ibu. Skema ini sedang berjalan. Jadi artinya produk atau prototipe yang kita buat, yang kita hasilkan, jangan hanya stop sampai di pencatatan sertifikasinya, tapi benar-benar diwujudkan dan kemudian dihilirisasikan atau dikomersialisasikan. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, dan ini juga menggambarkan kinerja, ya, kinerja Bapak Ibu dan juga kinerja perguruan tinggi kita. Kemudian juga ada skema riset dan inovasi. Jadi ini benar-benar melakukan penelitian dengan inovasi untuk Indonesia maju dari BRIN. Ini masih berjalan, ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengajukan, ya. Ini sedang berproses. Nah, penelitian yang dibuat ini yang dilaporkan di SISAR, tentunya Bapak Ibu tahu, ya. Untuk Hacita ataupun yang lainnya yang kita daftarkan di Sister itu kan terkait dengan judul penelitian, ya Bapak Ibu. Jadi harusnya ada penelitian yang dimasukkan juga di Sister sebagai kinerja laporan BKD kita setiap semester. Kemudian pelaporan penelitian di Sinta. Ini juga untuk menunjukkan kinerja Bapak Ibu, karena di Sinta itu bisa dilihat dari luar, untuk semuanya itu bisa melihat bagaimana kinerja dosen di Gunadarma, bisa dilihat, dan bagaimana kinerja dari Universitas Gunadarma itu sendiri, itu bisa terlihat. Ya, dan sampai sekarang Sinta ini masih digunakan sebagai identitas dosen, ya, secara nasional, karena digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan proposal penelitian yang diadakan atau dilaksanakan oleh Kemdikti-Saintex, ya, dan juga ada beberapa program lain juga yang masih menggunakan identitas Sinta ini, ya. Nah, bagaimana dengan penelitian internal? Kita kembali lagi ke penelitian internal. Jadi dari desain industri yang akan Bapak Ibu buat atau ajukan ke DJKI, kami harapkan
membuat laporan penelitian internal. Laporan penelitian internal ini bukan otomatis ada desainnya, kemudian laporan penelitiannya mengenai desain itu, ya tidak. Karena kembali lagi, desain industri itu adalah luaran ya, luaran dari suatu penelitian. Karena penelitian itu menghasilkan hasil penelitian, di mana hasil ini nanti bisa dipublikasikan, kemudian dicatatkan ke DJKI, kemudian dibuat bukunya, dan sebagainya. Jadi dari satu penelitian bisa banyak luaran. Itu kembali ke sana. Nah, skema yang ada di penelitian internal ini merujuk ke Permendikbud tahun 2020, ada penelitian dasar dan penelitian internal. Untuk penelitian dasar ini orientasinya pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Kemudian penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Nah, ada 4 bidang unggulan yang berlaku di Gunadarma, ada 4. Ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ada ekonomi, sosial, dan humaniora, ketiga lingkungan, termasuk di sini arsitek, energi dan energi terbarukan, termasuk di sini teknik sipil, dan kesehatan, termasuk di sini farmasi. Kita bisa lihat tema-temanya di sini untuk TIK, ada infrastruktur informasi, aplikasi, perangkat lunak, jadi semua bidang, semua program studi bisa berada di bawah TIK. Kemudian ada kandungan informasinya, pengembangan SDM, dan juga standarisasi. Kemudian untuk ekonomi, sosial, dan humaniora, ada infrastruktur informasi, aplikasi perangkat lunaknya. Oh ini salah ya. Harusnya yang terkait dengan ekonomi, ada kesalahan di sini. Kemudian lingkungan, energi, dan energi terbarukan, iklim dan pelestarian lingkungan, energi terbarukan, dan kesehatan, temanya farmasi, kesehatan wanita, usia reproduksi, dan kedokteran. Topik-topik ini ada di lamannya lembaga penelitian ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek lebih detail. Topik-topik penelitian ini ada di lamannya lembaga penelitian. Nah, untuk pelaporan penelitian internal, ini ada panduan yang kita keluarkan, terakhir ini tahun 2025, sudah banyak beredar juga, dan sudah berproses juga ya Bapak Ibu yang mengajukan penelitian internal untuk keperluan BKD semester ini melalui email. Jadi sementara ini supaya cepat kita menggunakan email yang tertera di sini. Sedangkan kita juga sedang membangun aplikasi pengolahan penelitian dosen atau PPD-UG. Ya, ini agak lama karena banyak hal yang harus diakomodir ya. Itu bisa dilihat di webnya penelitian, tertaut di sini. Nah, ketentuan dari penyusunan laporan penelitian internal ini terdiri atas 1 ketua dan 2 anggota, dan bisa ditambah dengan mahasiswa. Jadi penelitian karena kan bisa dilakukan bersama dosen dan juga bersama mahasiswa. Seseorang bisa diperkenankan sebagai 1 ketua dan 1 anggota atau keduanya sebagai anggota. Penulisan dalam bahasa Indonesia tentunya, judul penelitian harusnya relevan dengan kompetensi peneliti dan juga bidang penelitian fakultas. Kenapa? Karena laporan penelitian Bapak Ibu ini dianggap sebagai dokumen penunjang pada waktu reakreditasi program studi. Ya, tentunya harus terkait dengan bidang penelitian yang ada di prodi ataupun di fakultas ya. Nah, kemudian jumlah halaman sebenarnya kita tidak banyak, minta 15 sampai 20 halaman saja. Jadi bisa diringkas-ringkas ya. Untuk ketentuannya ada di panduan. Penulisannya ada semua di panduan. Jadi untuk citasi kita menggunakan gaya Harvard. Ini sistematikanya tidak banyak, sederhana saja. Ya, jadi ada halaman sampul, pengesahan, abstrak, daftar isi, gambar, dan seterusnya. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 tinjauan pustaka, literatur yang digunakan bisa dijelaskan di sini. Bab 3 metode penelitian.
bagaimana tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Ini sistem aktika laporan. Jadi tidak terlalu banyak ya, karena maksimal 15 sampai 20 halaman saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya penelitian Bapak Ibu itu melibatkan banyak dosen, ya tentunya bisa saja dimasukkan semuanya dalam penelitian ini, ya. Tapi ada ketentuan lain, karena untuk pendanaan di sini untuk penelitian internal kita tuliskan terapan itu 6 juta minimal, sedangkan dasar itu 4 juta. Jadi kalau dosennya banyak, asumsinya kan banyak pengeluarannya untuk transportasi, untuk apa dan sebagainya, yaitu lebih dinaikkan dari standar yang ada. Nah, ini sistematikanya Bapak Ibu. Jadi harapannya di samping Bapak Ibu menyusun untuk pengajuan desain industri, Bapak Ibu juga membuat laporan penelitian internalnya. Ya, ini semua untuk Bapak Ibu ya. Semuanya untuk Bapak Ibu, dan ini tentu juga akan berkontribusi bagi kinerja perguruan tinggi. Ya. Ini laman lembaga penelitian untuk mengakses input informasi yang ada, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Berta. Jadi Bapak Ibu dosen sekalian, pencerahan dari Bu Berta ya sangat membuka cakrawala berpikir kita. Jadi nggak cuma asal daftar hak cipta saja atau desain industri saja atau paten saja. Ayo disertakan dengan laporan penelitian internalnya supaya klop sebagai penunjang tridharma perguruan tinggi, sebagai indikator kinerja kita di perguruan tinggi di kampus kita. Baik, termin berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk sebelah kanan 2 penanya dan sebelah kiri 2 penanya. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Kartika. Tes ini satunya mati nih. Bu Kartika belum ada. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Widyo dan Bu Berta. Ya, pada kesempatan kali ini sebetulnya banyak sekali insight yang saya terima dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Nah, yang masih mengganjal pada diri saya adalah sekarang ini saya ada di D3 Manajemen Pemasaran. Ketika mau mendaftarkan karya industri, saya berpikir bahwa mungkin itu harus berkaitan dengan prodi saya. Gitu kan. Saya mencoba mengangkat produk-produk dari mahasiswa kami untuk bisa didaftarkan sebagai karya industri, karena itu juga terkait dengan dana bergulir yang kami lakukan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika kami harus membuat laporan penelitian, Ibu. Nah, produk yang kami akan daftarkan itu bukan produk sistem atau apa, tapi mereka akan memproduksi makanan, kemudian souvenir gitu ya. Tapi kami akan mendaftarkan kemasannya, kemasan hasil karya mereka. Ya, memang beberapa waktu lalu karya-karya itu sudah upload, jadi mungkin kami harus membuat yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan, laporan penelitiannya, nah itu yang seperti apa yang diharapkan? Karena saya juga jujur agak bingung ketika saya harus melaporkan karya desain packaging ke bidang laporan penelitian itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon izin Pak Gogo sedikit lagi, saya itu kan masih home base-nya di ilmu komputer. Sebenarnya lebih banyak ke teknik komputer, tapi kalau ke pemasaran mungkin masih bisa karena sekarang digital marketing gitu ya. Ya memang agak sedikit-sedikit nyerempet. Nah, pertanyaan saya tadi juga mungkin terkait dengan yang desain industri tadi. Desain industri kalau kami membuat sebuah poster iklan gitu kan, itu bisa dimasukkan sebagai desain industri.
Nah, itu juga yang menjadi bingung adalah bagaimana kami harus melaporkan sebagai laporan penelitian. Itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika. Mungkin ada satu lagi dari termin sebelah kanan. Jadi dari Bu Kartika jelas kalau dari desain industri tidak ada, kita memberikan apresiasi semua tadi seperti dikatakan oleh narasumber dari berbagai bidang ilmu, monggo masukkan. Tapi berkaitan dengan laporan penelitian internal harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Bu Kartika, sistem informasi, tapi produk desain industrinya adalah packaging. So what gitu lah ya. Gimana laporan penelitiannya? Apakah harus ke teknik informasi atau ke digital marketingnya? Monggo Bu Berta, karena sebelah kiri kanan belum ada yang menanyakan. Ya, itulah yang salah satu permasalahan yang ada di kita. Home base yang tidak sesuai dengan bidang ilmu, kemudian penelitian yang dilakukan tidak sesuai, bukan tidak sesuai ya, agak berbeda dengan bidang ilmu yang kita tekunin. Ya, itu juga masalah bagi saya ya untuk mendapatkan penelitian internalnya. Jadi sebenarnya gini, kembali lagi dengan kebutuhan ya, dokumen laporan penelitian internal ini tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk kebutuhan program studi. Ya, sebagai dokumen pendukung pada waktu reakreditasi. Karena selalu menjadi masalah bahwa setiap akan visitasi reakreditasi program studi, itu penelitian dosen kurang. Ada beberapa, misalnya mendapatkan hibah, tapi penelitian internal itu berkurang. Kalaupun ada, itu tadi kembali tidak sesuai dengan program studi, karena dilihat dari home base. Karena kita melihat dari home base ya, dan dosen-dosen yang diangkat juga sesuai dengan home base. Untuk sementara kita masih lihat dari bidang ilmunya. Ya, kita lihat dari bidang ilmu, dituliskan ya bidang ilmunya. Kalaupun bisa nanti ketua itu adalah sesuai dengan program studi. Program studi atau bidang, kalaupun memang terpaksa itu sesuai dengan program studi. Nah, kemudian apa yang dituliskan dalam laporan penelitian internal yaitu tadi. Tentunya penelitian itu kita tidak bicara mengenai kemasan ya, itu salah satu luarannya ya, kemasan. Tapi bagaimana kita melakukan membuat desain itu kan ada proses ya, ada tahapan. Mungkin ada perhitungan, ada juga seperti kita menggali seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk kemasan suatu produk, tentunya kita lihat dari kebutuhan dari pembeli, pengguna, ataupun dari si penjual. Seperti apa sih yang dibutuhkan? Berarti kan ada tahap pengumpulan data, ada tahap analisis di situ, ya kan? Nah, kemudian dari situ kita tentu membuat perancangan kan, rancangan. Nah, rancangan itu tentu ada perhitungan kan, dari sisi panjang, dari sisi bentuk, dari segala macam itu kan ada perhitungan. Dan itu semua ada teorinya kan, ada konsepnya. Nah, itulah yang dilaporkan di tahap metodologi. Nah, hasilnya yaitu tadi bisa dalam bentuk kemasan, bisa dalam bentuk produk yang bagusnya seperti ini atau yang apa, dari sisi fungsinya. Kalau misalnya fungsinya ada yang baru, inovasi, itu bisa dilaporkan juga sebagai paten kan. Kalau kemasannya itu desain industri ya. Kalau fungsinya ada inovasi, ada sesuatu yang baru, itu bisa dilaporkan sebagai paten. Paten sederhana aja, karena paten sederhana itu diklaimkan satu ya, satu fungsi, itu bisa. Invensi namanya. Iya, invensinya ada satu fungsi aja, itu bisa ke paten sederhana kan ya Pak. Betul. Nah itu seperti itu. Nah, apa yang dilakukan itu aja yang dilaporkan di laporan penelitian internal, karena kita kita sebenarnya perlu laporan itu sebagai dokumentasi aja ya, tapi kan tentu tidak sembarangan, sesuai dengan metodologi yang dilakukan di bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Berta. Jadi Bu Kartika jelas ya, jadi walaupun desain industrinya berupa kemasan, tetapi laporan hasil penelitian internalnya seperti yang dipaparkan dilihat dari segi banyak hal, sesuai bidang. Mungkin Bu Kartika tahu lagi bagaimana melaporkan
membuat sebuah kemasan dari sudut pandang teknologi informasi. Entah itu menggali data informasi dari pengguna dan seterusnya sehingga jadilah laporan penelitian sesuai dengan bidang ilmu. Kalau mau aman mungkin ketuanya ya bagian itu, Ibu sebagai anggota saja mungkin ya. Itu nggak usah mikir yang susah-susah, tapi walaupun demikian kita tetap mau berkontribusi, tapi seperti yang dijawab oleh Bu Berta cukup gamblang ya, usahakan sesuai dengan bidang ilmunya ya. Dari kemasan ini kan ekonomi banget ya, D3 pemasaran, terus harus buat laporan dari sudut pandang ilmu teknologi informasi. Tadi Bu Berta sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana sudut pandang yang harus ditinjau, analisis pemasarannya, dan seterusnya sehingga jadilah sebuah laporan. Begitu Bu Berta ya. Baik, tadi pertanyaan Bu Kartika mungkin ada dari sudut kanan. Silakan Bu Ulin ya. Monggo Bu Ulin. Selamat siang Bu Berta dan Pak Widyo. Saya mewakili teman-teman dari arsitektur Bu. Selama ini kan kami sudah membuat penelitian internal ya Bu ya. Dengan satu judul dengan anggota maksimal 5. Nah pertanyaan saya adalah dalam produk karya arsitektur Bu yang disebut dengan master plan itu kita akan banyak sekali produk yang bisa kita klaim menjadi HKI desain industri. Contoh misalkan kita bicara master plan kawasan wisata Padaido, itu sudah saya laporkan di Sinta saya Bu. Kemudian dari gambar yang ada di dalam master plan tersebut kita bisa mulai bahasanya mungkin kita pretelin gitu ya Bu ya. Ada pintu gerbang, ada sculpture, ada bangunan kecil-kecilnya dan lain sebagainya. Apakah dibolehkan Bu? Kalau kita punya satu penelitian internal dengan 5 dosen, tapi nanti produknya itu bisa lebih dari 10 yang bisa kita daftarkan menjadi HKI, dan kemudian anggotanya tentu saja tidak hanya 5 dosen yang tertulis di dalam penelitian internal itu. Mungkin kami juga akan mengajak teman-teman di prodi, bukan hanya di arsitektur, tapi kita lintas prodi juga. Apakah hal-hal yang seperti itu diperbolehkan atau kami dengan jumlah HKI yang banyak ini harus membuat laporan penelitian yang berbeda? Itu saja Bu Berta, terima kasih. Baik Bu Lin, terima kasih. Jadi saya hanya merumus lagi pertanyaannya, ada luaran berupa desain industri, ya, kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa produk desain industri untuk laporan penelitian internalnya. Seperti itu ya Bu Lin ya. Apakah diperbolehkan? Monggo Bu Berta. Jadi ya itu tadi kan saya sudah gambarkan juga bahwa dalam satu penelitian itu bisa menghasilkan luaran lebih dari satu, banyak. Ya terkait kalau seperti yang dilakukan oleh Bu Ulin, memang kemungkinannya banyak. Desain industrinya juga bisa lebih dari satu, hasilnya juga bisa lebih dari satu. Tapi hasil penelitiannya itu tadi master plan, apa tadi? Kawasan wisata, ya kan, itu hasil dari penelitiannya kan master plan kawasan wisata. Nah dari situ kan nanti bisa dilaporkan untuk dicatatkan di DJKI bagaimana desain dari suatu pintu gerbang, desain dari apalagi itu counternya dan sebagainya, pintu dan sebagainya. Itu bisa banyak. Dan untuk pelaporannya karena penelitian ini besar, kompleks, bisa terdiri atas lebih dari 2 dosen, 3 dosen, 1 ketua dan 2 anggota. Bisa lebih dari itu, tapi dana penelitiannya tentunya juga banyak, ya kan? Seperti penelitian yang dilakukan di Teknopark, itu kan banyak ya, dan dananya juga besar. Itu boleh aja kalau anggotanya lebih dari 2. Jadi tetap harus membuat laporan penelitian internalnya dari luaran-luaran tentang pintu sendiri. Oh tidak. Bukan, atau tidak. satu penelitian Ya. hasilnya produk desain industri beberapa, Ya. ada pintu, ada meja Ya. dari kawasan itu ya. Ya. Tapi penelitiannya cuma 1 dan orangnya boleh lebih dari Boleh, 5 ya, karena boleh, memang dananya nanti besar juga akan dan kita luas verifikasi kan, kita verifikasi dan validasi. Jadi sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, Ya, yang betul. jadi solusi. Ya, mendesain pintu, mendesain kawasan, dan seterusnya Ya, ya, sesuai ya itu job tadi. description masing-masing. Begitu Bu Lin ya, sudah semakin jelas bagaimana membuat laporan penelitian internalnya. Monggo dilanjutkan begitu ya Bu Berta. Baik,
Termin berikutnya sekarang termin kedua, kembali sebelah kanan mungkin saya beri kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Dari sayap kanan, monggo. Tadi ada satu lagi di sebelah bulir mau nanya tidak? Sepertinya udah paham ya Pak Gogo Oke, ya. Pak sebelah kiri Widio. ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas. Jadi tadi mungkin saya ingin bertanya sedikit tadi, semua luaran haknya harus ada laporan internalnya. Bagaimana halnya dengan hak cipta? Karena rata-rata banyak hak cipta semua di hak cipta. Terus kalau bikin penelitian internalnya, misalnya kalau saya bikin hak cipta sebuah program televisi tentang future tertentu bisa dibuat. Tapi bagaimana dengan poster misalnya, hak cipta poster. Poster juga bisa jadi desain industri tadi ya. Bisa itu laporan penelitian internalnya seperti apa mungkin yang menjadi pertanyaan beberapa teman. Kalau poster, kalau hak cipta lainnya, kalau hak cipta program komputer ada banyak. Hak cipta video, kalau videonya future mungkin dari sisi komunikasi bisa memaparkan bagaimana penelitian itu dilakukan. Monggo. Poster ya. Ada yang khusus membuat poster? Kita mau buat poster kan pasti ada alasannya kan? Poster itu adalah Biasanya luaran untuk dari apa? hibah Abdimas. Ada poster bahkan di sini dilombakan ya poster terbaik dan ternyata dari pagi tadi insight-nya poster adalah salah satu produk desain industri. Ya. Bagaimana membuat laporan Berarti penelitian itu internalnya. karena itu dihasilkan dari kegiatan Hibah ya? hibah Jadi pengabdian hibahnya, ya, ya. Abdi Mas, Ya. pengabdian pada masyarakat. Ya berarti yang dilaporkan Hibahnya adalah laporan penelitian Abdi Gitu. Mas. Oke, Ya. seperti itu. Jadi semakin jelas ya. Jadi Abdimas, laporannya ya laporan Abdimas, bukan laporan penelitian internal Ya, untuk ya. diklaim sebagai produk dan prototipe. Semakin jelas Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada kebingungan lagi. Monggo kalau yang masih ada pertanyaan, mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Monggo Bu Suci. Jumlah jumlah mahasiswa atau jumlah Jumlah judul. Oke, baik, terima kasih. Jumlah judul Produk dan laporan prototipe, ya. maksimal berapa per semester atau per tahun? Apakah dibatasi saat klaim Sintanya? Terus yang kedua, kita ini setiap tahun kan bisa menghasilkan misalnya gitu ya, membimbing lebih 10 mahasiswa, baik itu skripsi maupun PI. Nah, tahun-tahun yang lalu kita masih ada backup kan belum dilaporkan. Nah, kira-kira bisa nggak hitung mundur sekarang kita klaim ke lembaga penelitian, tapi sudah misalnya tahun 2024 atau 25 seperti itu. Terima kasih. Baik, dari Bu Suci tadi permasalahannya apakah mengklaim produk dan prototipe dibatasi per semester 1 misalnya atau tidak dibatasi karena sesuai dengan luaran atau bimbingan kita skripsi PI itu pasti menghasilkan luaran yang berupa desain industri bisa kita daftarkan atas nama mahasiswa sebagai SKPI juga ya, desain industrinya dan juga laporannya akan dibuat juga oleh pembimbing dosen tersebut. Apakah dibatasi setiap semester dan apakah jumlahnya juga dibatasi? Mungkin Bu Suci nggak sendiri, ada teman-temannya yang mungkin ikut membantu beberapa penulisan itu sehingga menjadi laporan selain mahasiswa dan Bu Suci. Begitu Bu Berta. Dan berapa jumlahnya tadi ya? Klaim dan mahasiswa, jumlah klaim mahasiswa dan jumlah klaim produk prototipe per semester atau bagaimana? Monggo. Ya. Kalau klaim di Sinta itu maksimal 1 tahun 5 judul. Untuk Minimal 1 tahun 5 penelitian ya. judul. Penelitian itu 5 judul, jadi 1 semester bisa 2, tadi kan bisa sebagai 1 ketua, 1 anggota, atau kedua-duanya anggota. Semester berikutnya bisa 2 atau 3, karena maksimal tadi 5 per tahun ya. Per tahun yang nanti akan dihitung di Sinta yang 3 years, yang 3 tahun. Tapi selebihnya akan masuk ke overall. Nah, yaitu tadi, setiap tahun kita kan melakukan bimbingan mahasiswa untuk D3 penulisan ilmiah dan juga skripsi. Jadi seharusnya, harapannya ya, seharusnya minimal dalam 1 semester kita bisa menghasilkan 1 judul penelitian internal di luar dari yang dapat hibah. Ya, 1 judul penelitian internal. Tidak harus 1 bimbingan kita laporkan sebagai 1 penelitian. Karena bisa saja beberapa
penelitian bersama mahasiswa itu bisa kita tarik, ya kita tarik payungnya sebagai satu judul penelitian yang umum. Dan itu yang kita laporkan sebagai penelitian internal kita. Anggotanya bisa beberapa mahasiswa. Jadi kita punya topik yang bisa nanti dibagi-bagi ke beberapa mahasiswa dan laporannya dari ketiga rangkuman itu semua itu sebagai penelitian internal kita. Ya, makanya usahakan dalam bimbingan itu kita mempunyai beberapa bimbingan yang relevan yang bisa saling berkaitan. Nah, itu kita bisa jadikan satu judul penelitian. Jadi dalam satu semester kita punya satu judul minimal satu judul ya. Itu alangkah indahnya di Gunadarma kalau masing-masing dosen melaporkan setiap semester satu judul penelitian internal. Tadi Demikian, maksimal 5 Bapak, ya? Ibu. Maksimal 1 tahun 5 ya? Ya. Untuk penelitian, beda dengan Penelitian. produk dan prototipe misalnya didapat dari Abdimas, itu beda lagi ya? Ya, beda lagi. Jadi produk dan prototipe tidak ada batasannya, saya nggak tahu. Nah, Abdimas juga sama, 5 judul. Oh 5 judul? 5 Jadi judul. ada 10 Bapak Ibu. Ya, jadi bisa. Jadi 1 tahun ada 10 Bapak Ibu, dari 5 penelitian internal dan 5 laporan Abdimas yang bisa Abdimas diklaim menjadi internal. produk dan prototipe. 40 dikali 10, 400 Bapak Ibu 1 tahun penambahannya. Dari laporan penelitian internal atau produk dan prototipe. Monggo. Dan tadi juga, kalau dalam satu judul penelitian ataupun Abdimas ya, Ada. kalau menghasilkan produk lebih dari satu, misalnya ada produk ini, itu bisa diklaim satu-satu. Dan Nah, bisa satunya itu nilainya 40. Kalau itu berbeda ya, hal yang berbeda. Ya misalnya misalnya mengenai menghasilkan kursi, satunya meja. Kan Satu berbeda produknya. Berarti itu 2. Bisa diklaim jadi produk dan prototipe Bisa. ya, dengan satu laporan ya. Iya, Jadi dari desain interior begitu banyak produk prototipe yang diklaim ya, teman-teman Banyak. dari teknik industri juga. Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau sudah semakin jelas, sudah nggak bingung lagi ya setelah sesi ini. Hari kedua dan ketiga narasumber dari DJKI sudah siap untuk menerima konsultasi desain industri, pendaftaran dan sebagainya. Juga ada kelas khusus yang menangani tadi bimbingan penulisan laporan internal dari tim panitia, bukan Bu Berta. Bu Berta juga di sini. Ada nanti yang mendampingi sampai penelitian itu selesai. Maksimal dengan ketentuan tadi ada 25 halaman, maksimal orangnya, dan yang pasti kita bisa mulai berhitung kalau mau Sinta skornya naik, setahun itu ada 10. Ya 10 dari Abdimas 5, dari penelitian internal 5. 10 kali 40, 400. Tambah 16 kalau dari program prototype. Begitu Bapak Ibu. Gimana Buti? Bisa, tadi seperti kalau desain industri nggak ada batasannya ya nanti bisa dikonsultasikan, masih ada narasumbernya. Desain industrinya boleh dari IT juga ya. Kan tadi dari desain industri kita mengakomodir seluruh prodi dari psikologi, walaupun Bu Tika dari TI mungkin desain industrinya berupa kemasan, monggo nggak apa-apa tadi. Iya, betul jadi betul, iya. Betul. Enggak apa-apa. Asal jangan plek-keteplek istilahnya, jadi mirip-mirip banget, tinggal dimodif sekali. Karena ada alat pelacak udah dia nggak dikasih, seperti itu. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup jelas Bapak Ibu? Baik, kalau ada lagi? Monggo Pak Tri, Pak Ketuanya mau nanya. Pengalaman tahun lalu itu Bu, satu judul desain industri itu kan banyak orang. Jadi mereka itu masing-masing punya orang. Nah ini kalau mau dijadikan laporan satu laporan itu bisa nggak Bu? Dalam satu laporan. Kan kalau tadi kan Ibu berangkatnya kan dari laporan punya keluaran. Nah kalau sekarang problemnya itu dari luaran banyak orang mau jadi satu laporan gitu. Bisa nggak Bu? Monggo. Bisa kebayang sih tapi. Iya. Menyambung pertanyaan Bu Lin tadi ya. Mau nanya. ya sebaiknya apakah semuanya berkontribusi?
kembali ke pertanyaan, apakah semuanya Kayak tadi kan berkontribusi? kalau Bulin tadi kan dia satu landscape. Kawasan. Nah, itu kan ada yang pintu sendiri apa sendiri. Ya, Nah, kalau ya. sekarang karena kita berangkatnya yang ini ada ABC, yang ini DEF. Karena jadi satu tadi Bu bilang satu laporan aja, nah jadi banyak tuh kalau di total. Di laporannya. Nggak Kalau ya nggak masuk ini juga ya, kalau sampai 10 ada peneliti sampai 20 kayaknya tidak masuk. Kalau bisa dipisah per bidang atau per apa, jadi bisa menghasilkan beberapa laporan. Oh, Gitu, berarti walaupun beberapa- satu desain industri ya, jadi beberapa laporan. Jangan juga. Tadi kan Oh, ada tadi beberapa, kasusnya beberapa desain industri. ada beberapa desain Oh, justru ya, kan. ya, sip. Jadi Berarti mungkin bisa ada pisah laporannya. bisa dikelompokkan mungkin nanti desain yang terkait misalnya Pintu. kemasan gitu kan. Kemasan ini ya. mengenai Nah itu tadi Bu apanya? Lin nanya batas tadi orang per laporan tuh berapa tuh? Kalau kayak tadi kasusnya. 5 ya Maksimal. Maksimal 5 ya. 5. Maksimal Itu 5 untuk boleh. dosen ya. Ya. Nanti kalau melibatkan mahasiswa lagi bisa, sebagai mahasiswa. Dosen, Sebagai mahasiswa dosen yang 5. paling enggak 5. Oke, baik Bu. Ya. Makasih. Itu Oke, aja. ada lagi Bapak Ibu, sudah semakin jelas ya, jadi nggak ragu-ragu lagi, silakan kita daftarkan ke intelektual kita dan juga jangan lupa buat laporan penelitian internal untuk kinerja Gunadarma untuk Indonesia. Saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Widyo Nugroho MM selaku Ketua Sentra HKI Universitas Gunadarma sekaligus moderator serta narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Dr. Bertalia Eskom DA selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma. Sungguh sangat menginspirasi dan semoga memotivasi hadirin pada hari ini untuk mendaftarkan karya atau produknya agar mendapatkan hak perlindungan desain industri dan membuat laporannya ya Bapak Ibu ya. Kita akan berlanjut ke sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber sesi kedua dan moderator. Apakah sertifikatnya mungkin sudah disiapkan? Baik, kepada narasumber sesi kedua dan moderator. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Dr. Trihandika SSI MSI MTME untuk maju ke panggung dan menyerahkan sertifikat serta foto bersama. Untuk tim dokumentasi dipersilakan untuk bersiap-siap mengabadikan momen ini. Terima kasih Ibu Dr. Bertalia Eskom DA atas paparannya hari ini. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu. Kemudian untuk moderator kita hari ini, Ketua Sentra HKI UG sekaligus moderator ya Bapak Dr. Widyo Nugroho MM. Terima kasih Bapak. Oke. Kami persilakan kepada Bapak Moderator serta Ibu Narasumber untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta seminar hari ini saya mendapatkan info penting dari panitia bahwa karena masih banyak yang bertanya-tanya gitu ya ingin mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme hari ini, terdapat sedikit materi susulan yang rasanya sangat sulit untuk sangat sayang untuk dilewatkan. Oleh karena itu saya persilakan kembali ke panggung untuk menempati tempat duduk. Narasumber dari sesi pertama, Ibu Ruslinda Dwi Wahyuni SSMSI LLM dan Ibu Wan Intan Salindri SDSMH selaku pemeriksa desain industri media DJKI Kemenkum untuk memberikan susulan informasi. Silakan Ibu. Ya. Tanpa moderator ya kita informal session ya. Ya. Mungkin boleh minta tolong kepada panitia untuk menayangkan kembali slide yang pertama. Oh, day 2. Tulis judulnya day 2 katanya. Oh, sama mungkin panitia dari UGTV bisa bantu untuk layarnya agar para narasumber bisa melihat slide-nya.
Mungkin setelah ini juga akan ada sesi tanya jawab ya secara informal. Iya, Silakan, selamat Ibu. siang. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Ini adalah mungkin presentasi tambahan ya dari yang tadi karena ada beberapa informasi yang ya cukup penting. Jadi nanti biar lebih mudah pas one on one-nya. Nah ini yang tadi kami sampaikan bahwa cek pembanding secara mandiri itu sangat penting sebelum pengajuan. Jadi Bapak dan Ibu tahu state of art-nya dari produk yang Bapak dan Ibu mau daftarkan. Bagaimana caranya? Jadi biasanya pencarian data pembanding itu bisa di internal kami, database yang ada di kami maupun dari kantor KI luar negeri dan dari laman pencarian lainnya. Yang pertama itu dari PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, bisa diakses di pdki-indonesia.djip.go.id. Sementara untuk kantor KI lainnya itu di WIPO Global Design Database. Kemudian untuk image search engine atau e-marketplace. Kemudian dari brosur dan leaflet lainnya. Ini tampilan dari PDKI-nya untuk memudahkan Bapak Ibu kalau mau mencari produk Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama ini pencarian datanya yang pertama diambil di sebelah kirinya. Mungkin bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh. Dari yang sebelah kirinya itu dikliknya yang desain industri karena bisa beberapa pilihan. Ada pilihan merek, paten, desain industri. Nah yang dipilih itu desain industri. Nanti kemudian diisi di kolom itu nama produknya. Misalnya yang ini contohnya desain industri dan diisi di kolom itu pakaian. Seperti ini nanti tampilannya, ini semua pakaian yang ada di database kami yang sudah pernah didaftarkan. Baik yang sudah dapat sertifikat maupun yang ditolak, bisa dilihat di bagian atas itu ya, di advanced search-nya berdasarkan status. Ini contohnya kalau misalnya sudah berdasarkan statusnya. Ini contoh yang kalau Bapak Ibu misalnya mau cari yang ditolak dan ditarik kembali. Nanti hasil pencariannya juga berbeda. Sementara kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mencari advanced search, itu pilihannya ada yang di sebelah kanan. Tampilan advanced search seperti ini. Ini kalau Bapak dan Ibu udah tahu misalnya mau cari nomornya. Atau mau cari status Bapak Ibu permohonannya sudah sampai mana, atau mungkin dari judul, dari nama konsultan atau nama pemohon. Misalnya Bapak Ibu mungkin mau cek ini botol ini di Aqua ada nggak ya, botol Aqua yang udah didaftarin apa ya, mungkin bisa cari di sini. Selain nama itu ada nama pendesain, bisa juga cari berdasarkan kelas. Misalnya yang tadi botol, Bapak Ibu bisa cari di kelas 0901, nanti keluar semua kelas botol. Atau bisa juga berdasarkan tanggal, ada bisa tanggal publikasi, tanggal pemberian, tanggal penerimaan, maupun tanggal berakhirnya perlindungan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencarinya berdasarkan gambar, di sebelah kanan atas itu ada tulisannya penelusuran gambar. Itu bisa carinya mau untuk merek atau desain industri. Nanti Bapak Ibu pilih yang desain industri. Kemudian di tengah-tengah itu klik here, itu bisa masukin gambarnya. Contohnya ini misalnya, ini produk tas Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau cari pembandingnya. Ini kemudian nanti hasilnya demikian. Ini masih pengembangan ya, jadi mungkin kadang-kadang ada tuh masuk-masuk yang kayak kursi atau selainnya ya, cuman ya ini memudahkan lah kalau pencarian berdasarkan gambar. Kemudian kalau untuk kantor KI luar negeri, ini ada WIPO, semua negara di dunia ini memasukkan datanya tuh di sini, cuman di sini nggak bisa berdasarkan gambar, jadi cuman bisa berdasarkan judul atau nama atau tanggal. Ada kotaknya di sebelah sana ya. Bisa juga dipilih berdasarkan negaranya nanti. Misalnya Bapak Ibu cuma mau ngecek ini mungkin ada nggak di Cina. Ini juga bisa difilter berdasarkan negara. Kalau untuk mau mencari gambar di luar negeri tapi berdasarkan gambar, saran saya yang biasa kami gunakan itu WIPO.
Ini di bagian bawahnya itu ada bisa untuk memasukkan gambar. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya gambarnya cuma satu, nanti dia bisa ada pilihannya apakah Bapak Ibu mau mencari trademarks atau desain. Biasanya yang trademarks di uncheck aja, jadi pilihnya hanya untuk desain. Tapi kalau Bapak Ibu ada punya 2 foto, misalnya tas bagian perspektif sama bagian depan, Bapak Ibu bisa upload beberapa gambar itu dan dia otomatis akan mengkategorikan itu sebagai pencarian desain. Ini contohnya kalau misalnya pencarian tas itu dengan 2 gambar nanti akan dicari yang paling terdekatnya. Kemudian untuk pembanding eksternal biasanya kami cari di Google Image. Ini contohnya. Dan kemudian yang selain Google Image biasanya kami menggunakan Yandex. Ini laman pencarian dari Rusia dan biasanya lebih detail daripada Google Image. Ini contoh pencariannya. Kemudian kami biasanya mencari juga dari Facebook. Biasanya dicari di tanggal penerimaannya, bisa dilihat di sini ya contohnya ini tanggal 3 Mei 2019. Iya, tanggal uploadnya. Kemudian ada juga pembanding biasanya kami cari di Instagram. Ini juga jelas tanggal penerimaannya di 22 Oktober ya, 2022 itu yang dikotakin merah. Kami juga biasanya cari di YouTube, kadang-kadang ada yang review atau ya posting dari perusahaannya langsung. Bisa dilihat ya ini tanggal 28 Desember 2020. Eksternal lainnya e-commerce biasanya kami lihat di Tokopedia. Kemudian di Alibaba kalau untuk produk Cina. Kalau di Alibaba bisa upload gambar juga. Ini data permohonan. Data permohonan itu biasanya jadi setelah Bapak Ibu mencari pembanding dan Bapak Ibu bilang, oh ya ini kayaknya baru nih, belum ada nih di luar negeri, di dalam negeri juga nggak ada, baru kemudian Bapak Ibu mengajukan permohonan. Permohonan itu yang dibutuhkan ada data administratif, juga data substantif. Ini saya akan mencoba menjabarkan yang data substantif dulu ya, yang terdiri dari data desain dan gambar desain. Yang pertama tentang judul, deskripsi, dan klasifikasi permohonan. Jadi informasi substantif itu pertama tentang penulisan judul itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tidak boleh mencantumkan merek, nomor seri, kode yang tidak relevan dengan karakteristik produk. Pengalaman kami biasanya dari jurusan teknik biasanya menggunakan judulnya masih berbahasa Inggris. Itu sebisa mungkin dicari padanan bahasa Indonesianya. Misalnya handphone sebaiknya diganti menjadi telepon genggam. Kalau memang misalnya nanti agak sulit, jarang ada pandanannya, nanti mungkin bisa pas one on one nanti dibantu. Kita cari sama-sama apa yang Bapak Ibu maksudkan gitu, karena takutnya kalau Bapak Ibu masukkan masih dalam bahasa Inggris, biasanya pemeriksa akan mengganti sendiri. Takutnya itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, deskripsi produk. Ini penjelasan kebaruan dari produk dan kegunaannya. Berbeda dengan paten yang deskripsinya itu panjang, desain itu cenderung ringkas. Bahkan bisa 1 kalimat juga nggak apa-apa. Ini bisa ditambahkan dengan penjelasan atas cara penggunaan, karakteristik pengguna, atau lingkup industrinya. Kalau di deskripsi produk boleh menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau memang misalnya ada telepon genggam tapi mungkin pemohon maunya tetap ada handphonenya itu, nah itu dimasukkan di deskripsi produk. Kemudian untuk klasifikasi kelas, kita menggunakan klasifikasi Locarno. Ini pengelompokan berdasarkan fungsi utama produk, bukan bahan atau merek. Ini contohnya, jadi ini judulnya kursi, bukan kursi makan, bukan kursi santai, tapi kursi aja. Baru di deskripsinya dijelaskan bahwa ini adalah kursi santai, terbuat dari kayu, dalam kurung easy chair misalnya, dia masukin itu boleh di deskripsi. Kemudian klaimnya yang diminta, ini kebetulan pemohonnya minta bentuk dan konfigurasi, kemudian kelasnya
diisinya 0601. Kalau untuk kelas mungkin bisa diakses masing-masing di Locarno, bisa dicari di Google, 32 kelas itu detailnya isinya apa aja. Ini untuk penyajian gambar, kalau di desain industri karena yang dilindungi adalah gambar, jadi penyajian gambar itu sangat-sangat penting. Penyajian gambar di desain industri itu bisa berupa gambar teknik, gambar render komputer maupun foto. Ini penyajian gambar desain industrinya untuk 2 dimensi, cukup tampak depan dan tampak belakang. Kalau memang misalnya bentuknya kain batik yang tidak perlu ditunjukkan tampak belakangnya, tampak depan saja tidak apa-apa. Tapi kalau untuk gambar tampak desain 3 dimensi, maka dibutuhkan 7 gambar tampak. Gambar perspektif, gambar tampak depan, gambar tampak belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Untuk digambar tidak boleh ada skala, tidak boleh ada tulisan. Jadi kayak seperti ini gambar teknik itu harap dihapus gambarnya, ukuran-ukurannya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau menuliskan ada tulisan gambar tampak depan, itu juga sebaiknya tidak usah. Karena nanti di aplikasi ada pilihannya untuk gambar tampak depan, gambarnya ini gitu. Jadi nggak perlu ada lagi tulisan gambar tampak depan, keterangan begitu. Kemudian kalau misalnya mau mendaftarkan berbentuk foto, itu sebaiknya tanpa latar belakang. Jadi bisa menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop ya, dihapus latar belakangnya karena nanti bisa menimbulkan kebingungan. Apalagi kalau misalnya di belakang itu ada produk-produk lain, takutnya apa itu termasuk yang ingin didaftarkan begitu ya. Bisa juga kalau misalnya memang mungkin tidak bisa menggunakan Adobe Photoshop, produknya ditaruh di latar kain putih, baru difoto. Kejelasan gambar, ini kalau bisa gambarnya jelas, jangan yang buram, karena biasanya kalau buram dan tidak jelas, tidak bisa dicari pembandingnya, jadi biasanya akan disurati. Ini yang tadi saya bilang, keterangan pada gambar, ada tulisan tampak perspektif itu tidak diperlukan, cukup gambarnya saja. Ini konsistensi tampak antar gambar, jadi kalau misalnya seperti pensil begitu, ada tampak sampingnya tapi tampak bagian penunjukan dari perspektifnya tidak jelas begitu, berbeda dari tampak samping dan tampak perspektifnya, maka akan disurati untuk perbaikan gambar. Ini contohnya representasi gambar proyeksinya. Ini teknik gambar proyeksinya. Ini sama ya. Ya ini udah ya tadi ya. Ini untuk desain sebagian. Kalau desain sebagian ada beberapa cara penyajian. Misalnya melalui garis tebal dan garis putus-putus. Jadi yang mau dilindungi cukup diberikan garis putus-putus, sisanya adalah yang garis tebal, garis putus-putus adalah yang tidak dimintakan perlindungan. Bisa juga melalui teknik blurring dan transparansi, atau melalui blok warna, atau melalui batas perimetrik untuk foto. Ini untuk teknik gambar untuk barang yang dapat dibuka atau ditutup. Sebaiknya karena ini tampak pertama yang dilihat oleh konsumen, yang didaftarkan itu adalah pada saat produk ditutup. Kalau memang ada posisi yang ingin diperlihatkan pada saat produk dibuka, misalnya laptop atau kulkas atau lemari, itu ditampakkan di gambar referensi. Teknik gambar untuk barang transparan itu dimasukkan sebagaimana dilihat oleh manusia, jadi digambarkan bagian transparannya. Kemudian untuk GUI, ini untuk kelas 1404 itu disebutkan judulnya mengindikasikan produk di mana kreasinya melekat. Misalnya disebutkan antara muka grafis pada layar monitor. Kemudian kalau misalnya ada grafis berupa animasi didaftarkan sebagai satu desain industri. Kalau terdiri dari beberapa tampilan, sebagai satu desain selama beberapa tampilan tersebut saling melengkapi, misalnya dashboard mobil. Beberapa tampilan antar muka grafis yang berbeda tapi menunjukkan keterkaitan baru didaftarkan sebagai set. Ini contoh kalau misalnya mau mendaftarkan GUI animated display atau desain bergerak.
Jadi digambarkannya mungkin tadi juga udah ada yang bertanya ya. Jadi saya sarankan masukkan ke tampak depan, kemudian gambar-gambar lainnya dimasukkan ke gambar referensi. Karena gambar tampak itu cuma boleh 1 gambar, sementara referensi itu bisa sampai 100 gambar. Ini untuk tampilan referensi lainnya. Mungkin kalau pemohon ingin memasukkan gambar terurai, gambar transparan, gambar potongan atau gambar perspektif lainnya bisa dimasukkan ke bagian referensi. Oh ya, ini udah ya tadi ya. Oh ya, ini dilanjutkan dengan Ibu Linda ya. Ya, terima kasih Ibu Intan. Semangat ya teman-teman. Ya, ini kita minta waktunya sedikit sehingga nanti memperlancar diskusi one-on-one kita. Jadi kalau di awal kita sudah menginformasikan, kami harap ada gambaran, jadi diskusinya lebih lancar lagi. Yang terakhir, bagian terakhir ini adalah bagian visualisasi. Gimana sih bukan formulir ya, aplikasi permohonan online desain industri. Selama ini Bapak dan Ibu kan minta bantuan sentra KI kan ya untuk memproses. Jadi nanti teman-teman di sentra HKI yang akan membantu memasukkan dokumen desain industri Bapak Ibu. Nah sekarang saya hanya menunjukkan visualisasinya seperti apa sih. Siapa tahu Bapak dan Ibu ingin mengajukan secara mandiri, tidak lewat sentra HKI atau universitas. Jadi pertama, yang perlu Bapak dan Ibu lakukan jika ingin mengajukan permohonan desain industri secara online adalah Bapak dan Ibu buat akun terlebih dahulu. Di bawah ini ada tulisan nanti buat akun, Bapak dan Ibu klik buat akun, Bapak dan Ibu bikin email baru, email khusus untuk permohonan desain industri, berikut password baru. Setelah itu isi data dan tunggu verifikasi dari Ditjen KI. Setelah dapat email notifikasi, klik verifikasi warna biru. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melanjutkan proses pendaftaran desain industri secara online mandiri. Ini adalah visualisasinya di mana Bapak dan Ibu sudah mendapatkan akun verifikasi dari Ditjen KI. Bapak dan Ibu masukkan Gmail Bapak Ibu, bukan Gmail, email, ya username, kemudian passwordnya, lalu login. Di sini Bapak dan Ibu diminta untuk, ini adalah lamannya, desainindustri.djip.go.id. Di sini nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk memilih kategori pemohon. Apakah umum atau kategori UMKM, lembaga litbang, riset, dan universitas. Bedanya apa? Bedanya kalau UMKM, lembaga riset, universitas itu mendapatkan keringanan harga yang cukup lumayan. Jadi ada semacam bantuan dari pemerintah untuk UMKM atau dari universitas. Kemudian setelah memilih kategori pemohon, Bapak dan Ibu lanjut ke jenis desain industri. Tadi sudah kami jelaskan, desain industri sesuai pasal 13 Undang-Undang Desain Industri sekarang, permohonan desain industri itu untuk satu desain industri dan set desain industri. Jadi Bapak dan Ibu silakan pilih apakah jenis desain industri yang akan dilindungi nanti berupa satu desain atau set desain. Selanjutnya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi data pemohon lengkap, nama, alamat, kenegaraan. Di sini Bapak dan Ibu ketik, isi, berikut juga nanti data dari pendesain juga diisi. Pendesainnya lebih dari satu tidak masalah, pemohonnya lebih dari satu tidak masalah. Kalau pemohonnya perseorangan ya, tapi kalau badan hukum seperti lembaga litbang atau universitas, ya pemohonnya cukup satu nama badan hukum itu. Data pendesain bisa lebih dari satu, silakan berupa tim. Banyak banget, ada dibatasi enggak, tidak kami batasi. Ya, yang tahu kan Bapak dan Ibu sendiri, apakah memang benar semuanya terlibat atau tidak. Yang tahu adalah Tuhan dan Bapak Ibu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini nanti ada
setelah Bapak Ibu isi pendesain, data pendesain, nanti ada notifikasi data konsultan. Ini apa sih? Maksudnya adalah apabila Bapak dan Ibu mengajukan permohonan desain industri dengan bantuan konsultan hak kekayaan intelektual. Ya, kalau enggak ya lewatin aja, nggak usah diisi. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi data desain yang akan diajukan. Pertama adalah Bapak dan Ibu perhatikan, Bapak dan Ibu harus mengisi yang namanya judul desain industri. Tadi kriteria judul sudah disampaikan oleh Ibu Intan, kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengetik deskripsi dari desain industri Bapak Ibu itu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan diminta memilih klaim apa, apakah bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, atau semuanya, tinggal diklik aja. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi Locarno. Nah, untuk Locarno itu sudah ada pilihan data kelas dan subkelas, jadi Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Lanjut, setelah data desain sudah selesai, kemudian ini ada lagi, apa ini data prioritas? Maksudnya apa data prioritas? Data prioritas ini adalah data dari permohonan luar negeri yang masuk ke Indonesia supaya bisa mendapatkan tanggal prioritas untuk menjaga kebaruan mereka. Ini khusus untuk permohonan dari luar negeri. Jadi dilewati saja yang data prioritas. Nah, sekarang upload gambar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Intan. Untuk desain industri kreasi 3 dimensi, gambarnya tampak mana saja, kreasi 2 dimensi mana saja. Nanti tinggal di-upload di sini. Setelah selesai mengupload gambar, ini contoh visualisasinya seperti ini. Tanpa tulisan keterangan gambar ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan diminta untuk upload file pendukung. Bapak Ibu diminta untuk upload surat kuasa apabila permohonannya memang dikuasakan melalui konsultan haki. Kalau misalnya enggak ya udah lewatin aja, nggak usah di-upload. Yang kedua, surat pengalihan hak desain industri. Itu apabila permohonan desain industri Bapak Ibu itu diajukan melalui sentra KI, melalui universitas. Maka nanti tim dari sentra KI yang akan membuat surat pengalihan hak desain industri. Untuk detailnya nanti bisa konsul ke tim sentra KI ya, untuk detail narasinya. Kemudian surat kepemilikan desain industri ini wajib untuk ditandatangani bersama. Template-nya ada di laman ini, tinggal diunduh dan ditandatangani oleh para pemdesain. Kemudian yang keempat, surat keterangan pelaku UMKM. Apabila Bapak dan Ibu memang mendapatkan surat surat identifikasi bahwa usaha Bapak Ibu itu kategori UMKM dari Dinas Perindak. Selanjutnya yang kelima, bukti prioritas itu untuk permohonan luar negeri dan dokumen lainnya. Setelah selesai upload, lalu dilakukanlah pembayaran. Nah, setelah dilakukan pembayaran, kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan prosedur lainnya, kemudian akan terbit surat sertifikat desain industri, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan pelindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Ini adalah tarif permohonan pendaftaran desain industri. Bapak dan Ibu bisa lihat, biaya untuk satu desain industri untuk umum 800.000, untuk UMKM lembaga pendidikan satu desain industri itu 250.000. Untuk satu set umum itu 1.250.000. Kalau kalau UMKM lembaga pendidikan satu set desain itu hanya 550.000. Ya, ini sudah tadi kami informasikan. Baik, oke, demikian yang bisa kita sampaikan tambahan. Terima kasih, kami kembalikan ke Ibu MC yang cantik. Terima kasih. Tes, oke. Baik, terima kasih Ibu. Apakah akan mempersilahkan sesi tanya jawab? Mungkin ya kita pilih beberapa dari peserta atau tidak perlu?
Udah cukup ya, langsung ya nanti. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tambahan ini ya untuk informasi dan mekanisme pendaftaran, saya persilakan kepada para narasumber untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, akhirnya tibalah kita di penghujung rangkaian kegiatan seminar dan diskusi interaktif inovasi kolaboratif lintas disiplin sebagai strategi perlindungan desain industri Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma. Kita akan melanjutkan kegiatan dengan konsultasi desain industri dan pendaftaran desain industri yang akan dilakukan di ruang kelas ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya Prasista Dira Prameswari SDSMR selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia yang bertugas hari ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kita tutup sesi di auditorium. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.